Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartati, mahasiswi PPG PGSD dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6, mata pelajaran IPAS, materi pemanasan global. Untuk itu, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, strategi permainan word wall. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Fizi memimpin doa pada pagi hari ini. Semuanya istighfar. Sikap berdoa. Tangan tengadahkan, kepala ditundukkan, suara dilembutkan. Doa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini Ustazah akan absensi ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semuanya ya. Alhamdulillah semuanya sehat, bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib kita ya. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya siap? Siap. Hoi. Oke ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh lingkungan sekitar, ya kan? Kemudian Ustazah mau tanya, ingat nggak ya dengan materi kemarin? Ada berapa faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan kita? Ayo, ada 2. Apa saja itu? Faktor dan faktor alam. Oke, kalian hebat. Tadi malam belajar apa tidak ya? Belajar. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, Ustazah tanya dulu. Apakah kalian pernah membakar sampah plastik? Pernah. Banyak apa sedikit? Banyak. Kira-kira sampah plastik yang kita bakar itu berbahaya enggak ya bagi kita? Ya. Kira-kira mengapa kok bisa bahaya? Iya, boleh Mbak Gita mau menjawab ya. Kita kasih kesempatan untuk Mbak Gita. Kenapa Mbak Gita berbahaya buat kita? Karena asap yang dihasilkan dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan saluran pernapasan. Oke, bagus sekali Mbak Gita. Tepuk tangan untuk Mbak Gita. Oke. Nah, baik anak-anak, tadi sudah dijawab pernah membakar sampah plastik. Pernah, bahaya ya. Selain bahaya untuk kesehatan apa tadi? Kesehatan pernapasan. Nah, biasanya ada penyakit kanker ya. Selain itu, nanti ada beberapa
dampaknya ya nanti yang akan kita bahas pada materi hari ini ya. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti Ustazah berharap kalian mampu menjelaskan definisi pemanasan global dengan tepat ya. Yang kedua, nanti kalian mampu mengidentifikasi penyebab dan dampak pemanasan global dengan tepat ya. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ustazah akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti di mana kalian akan mendapatkan penjelasan dari Ustazah melalui media PPT, kemudian nanti kalian akan dibentuk dari beberapa kelompok ya. Nah, untuk penilaiannya nanti ada penilaian individu dan juga ada penilaian kelompok. Oke, semuanya paham ya? Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran ini, kalian harus tahu apa sih manfaat nanti kita untuk mempelajari materi pemanasan global ini ya. Manfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, nanti kalian mampu mengenal atau lebih tahu apa sih pemanasan global itu, ya kan? Terus yang kedua nanti itu menumbuhkan rasa cinta kalian dengan alam semesta ini, ya. Jadi kalian harus lebih cinta dengan alam ini agar terlindungi dari pemanasan global. Oke, semuanya paham? Paham tuh? Oke anak-anak, Ustazah akan menjelaskan tentang pemanasan global atau disebut juga dengan global warming ya. Ada yang tahu nggak apa pemanasan global itu? Ya, kita cek. Pemanasan global, pengertian dari pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global atau global warming yaitu peningkatan suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi pada bagian atmosfer, laut maupun daratan bumi. Terus bagaimana sih proses terjadinya pemanasan global itu? Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini prosesnya. Kok bisa pemanasan global? Nah, ini yang pertama, cahaya tampak matahari sebagian lah. Ini ya, matahari kan ke bumi ya kan? Ya, cahaya tampak matahari sebagian dikembalikan ke angkasa dan sebagian diserap bumi. Jadi panas matahari itu diserap oleh bumi, ada yang dikembalikan, dipantulkan ke angkasa. Ya, nah sebagai radiasi inframerah. Kemudian yang kedua, radiasi matahari melalui atmosfer. Jadi radiasinya tadi itu melalui atmosfer bumi. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari itu diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Dipanas ya kan? Kemudian yang keempat, radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Yang kelima, radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh CO2. CO2 itu karbon dioksida kan? Seperti yang kita keluarkan ini, ya. Nah, di atmosfer yang kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa dan sebagian lainnya kembali ke atmosfer bumi. Nah, inilah proses terjadinya apa? Pemanasan global. Jadi bumi kita ini panas, ya. Itu namanya pemanasan global, ya. Nah, kita sudah belajar tentang pengertian. Kenapa Ustazah kok bisa pemanasan global? Apa penyebabnya? Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, efek rumah kaca. Rumah kaca, dilihat. Ya. Rumah kaca. Yang kedua, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Seperti apa ini? Gambar apa ini? AC. Ya. Terus ini parfum. Apa ini yang digunakan untuk mengeringkan rambut namanya? Hair dryer. Ya. Nah, itu. Kemudian polusi kendaraan. Polusi kendaraan. Ya, asapnya itu ya. Kemudian polusi metana. Metana itu dihasilkan dari ini. Pestisida. Tahu pestisida sampean? Nah, yang digunakan untuk apa? Ya, untuk pertanian ya. Nih, kemudian apa hubungannya dengan sapi? Metana itu, nah hubungannya adalah kentutnya sapi. Nah, kentutnya sapi itu mengandung polusi atau gas metana, ya. Kemudian selanjutnya apalagi perusakan hutan, hutannya rusak. Kenapa kok bisa menyebabkan
pemanasan global? Karena hutan rusak sudah tidak ada apa anak-anak? Nggak ada apa? Pohon. Jadi nggak ada yang menyerap karbon dioksida. Sehingga terjadi apa? Pemanasan global. Pemborosan listrik kok bisa? Nah ini makanya kalian harus apa? Hemat, jangan boros listrik supaya tidak terjadi pemanasan global. Oke. Selanjutnya, penyebabnya yaitu populasi kendaraan yang terus meningkat. Semakin banyaknya ya, ini banyaknya kendaraan mengakibatkan tadi polusinya semakin banyak. Kemudian, nah ini pembakaran sampah secara berlebihan asapnya. Selain berbahaya kesehatan, juga berbahaya untuk bumi kita ya. Menyebabkan apa anak-anak? Pemanasan global. Oke. Kemudian selain penyebab ada dampak. Dampak itu berarti akibatnya. Apa yang terjadi jika ada pemanasan global? Yang pertama, kenaikan permukaan air laut. Jadi permukaan air laut itu meningkat ya. Yang kedua, curah hujan meningkat. Curah hujannya meningkat. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi angin puting beliung, angin-angin itu ya. Kemudian cuaca menjadi sulit diprediksi. Waktu dulu kan kemarau itu bulan ini. Ya tahu, memprediksi, cuaca diprediksi dia. Sekarang cuaca sulit diprediksi ya. Kemudian tanaman pertanian terendam dan terjadi gagal panen ya. Yaitu karena apa? Terlalu curah hujan tinggi akibatnya banjir. Terus kemudian karena kemarau, apa gagal panen, nggak bisa tanam ya kan, akhirnya gagal panen. Kemudian meningkatnya hama pangan, banyak hama yang bermunculan ya. Kemudian selanjutnya populasi hewan dan tumbuhan akan menurun ya, banyak tumbuhan yang mati ya kan. Kemudian banyak hewan-hewan yang punah, yang mati ya. Kemudian selanjutnya meningkatnya kasus orang meninggal. Nah ini karena kesehatannya ya, kesehatannya makanya banyak kasus orang meninggal. Biasanya sakit apa? Kalau kanker ya kan, karena asap-asap tadi, pernapasan ya kan. Nah selain itu ya, ini ada mencairnya es di kutub ya. Es yang ada di kutub mencair anak-anak ya. Jadi nanti kasihan yang hidup di kutub itu apa, hewan apa biasanya? Beruang kutub ya. Jadi banyak beruang kutub nanti yang apa, dimangsa atau dibunuh oleh manusia karena tidak bisa berlindung karena esnya apa? Mencair ya. Terus kekeringan panjang tadi ya, sama dengan yang tadi ya. Ini berdasarkan dari BMKG yang ini. Oke. Nah, terima kasih ya. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustazah ya. Sekarang Ustazah mau tanya, kira-kira masih ingat gak apa yang dijelaskan Ustazah tadi ya? Kira-kira tadi masuk ke sini apa tidak gitu loh ya? Diingat apa enggak? Coba. Nah, gambar apa ini? Siapa? Oh ya. Oke Mbak Adel, itu gambar apa? Peternakan sapi. Gambar peternakan sapi. Oke, kira-kira gas atau polusi apa yang dihasilkan oleh sapi? Oh ya, silakan Mas Fizi. Mas Fizi, tadi gas atau polusi apa yang dihasilkan oleh sapi, Mas? Gas atau polusi metana. Gas atau polusi metana. Kira-kira bagaimana teman-teman? Benar? Oke, kemudian selanjutnya, apa yang terjadi jika terlalu banyak polusi metana? Siapa? Oh, Mas Putra ya. Ya, silakan Mas Putra. Oke, Mas Putra diangkat tangan ya, mau menjawab. Apa Mas? Apa yang terjadi jika terlalu banyak polusi metana? Menyebabkan pemanasan global. Menyebabkan pemanasan global. Bagus sekali. Kemudian apa sih dampaknya jika terjadi pemanasan global? Oke, Mbak Nahda silakan. Oke, Mbak Nahda silakan dijawab apa? Curah hujan tinggi, es di kutub mencair. Oke, curah hujan tinggi dan es di kutub mencair. Kira-kira jawaban dari teman-teman kita tadi sudah benar apa enggak ya? Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab.
Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan membagi kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya, pembagian kelompoknya itu berdasarkan hasil diagnostik kemarin ya. Nah, ini sudah Ustazah bagi ya. Sekarang kalian bisa pindah kelompok sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Baik anak-anak, kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya tadi ya. Sekarang Ustazah akan membagikan LKPD pada kalian ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. LKPD tersebut ya, jangan lupa kalian baca petunjuknya terlebih dahulu ya. Kemudian dikerjakan bersama teman-teman satu kelompoknya, nggak boleh lari-lari ke sana minta bantuan teman yang lain atau teman kelompok yang lain, tapi satu kelompok. Ingat, diskusi bersama teman kelompok. Oke, semuanya paham? Semuanya paham? Oke, silakan mulai untuk mengerjakannya ya. Nah, anak-anak bagi nanti yang kurang paham bisa tanya ke Ustazah ya. Oke, silakan dimulai untuk mengerjakannya. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi kan? Sudah selesai belum? Sudah belum Mas kelompok ini? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai juga? Sudah selesai semuanya ya? Oke, sudah selesai semuanya ya. Setelah ini kalian akan presentasi ke depan ya. Jadi nanti urut dari kelompok 1 yang itu ada yang nomornya ganjil lah, di kelompok 1, kelompok 3, kemudian baru kelompok 2 dan kelompok 4. Seperti itu ya, biar adil ya. Oke. Sekarang silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Silakan Mas, Mbak. Baik anak-anak semuanya ya, ini untuk kelompok 1 akan mempresentasikan jawabannya. Silakan Mbak Adel. Latihan 1. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Pernahkah anak-anak masuk ke dalam mobil yang cukup lama, parkir di tempat terbuka di bawah terik matahari? Pernah. 2. Apa yang anak-anak rasakan ketika masuk ke dalam mobil yang cukup lama, parkir di tempat terbuka di bawah terik matahari? Saya merasa panas karena sinar matahari yang masuk melalui jendela mobil akibat suhu di dalam mobil meningkat. 3. Berdasarkan jawaban kalian, coba simpulkan apa pemanasan global itu. Kesimpulan pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di seluruh bagian permukaan bumi pada bagian atmosfer, lautan pun daratan. Faktor penyebabnya adalah merupakan kerusakan hutan, di mana dalaman hutan yang rusak dapat menyebabkan pemanasan global karena ketika ditebang pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Dampak yang
timbungan adalah meningkatkan kejadian hujan ekstrim sehingga menyebabkan banjir dan tanah Baik longsor. anak-anak, untuk teman-teman kalian dari kelompok 1 ya sudah mempresentasikan hasil jawabannya ya. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Mas Fizi mau menanggapi dari kelompok 1. Silakan. Tanggapan menurut kami jawaban yang disampaikan kelompok 1 sudah benar baik pada latihan 1 maupun latihan 2. Saya hanya ingin menambahi untuk gambar 1 dan 2 dampaknya bisa juga mengakibatkan cuaca semakin sulit diprediksi, mencairnya es di kutub. Baik ya, itu tadi adalah tanggapan dari kelompok 4. Jadi untuk kelompok 1 ya bisa menambahkan yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi ya. Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi kelompok 1 sudah maju ke depan. Sekarang kelompok ganjil yang kedua yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan. 1. Pernahkah anak-anak masuk ke dalam mobil yang cukup lama parkir di tempat terbuka di bawah terik matahari? Pernah. 2. Apa yang anak-anak rasakan ketika masuk ke dalam mobil yang cukup lama parkir di tempat terbuka di bawah terik matahari? Jelaskan. Saya merasakan suhu mobil menjadi panas karena ketika parkir, sinar matahari yang masuk melalui jendela mobil dapat mengakibatkan suhu di dalam mobil semakin tinggi. 3. Berdasarkan jawaban kalian, coba simpulkan apa pemanasan global itu? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di seluruh bagian permukaan bumi pada bagian atmosfer, lautan maupun daratan. Gambar 1 adalah faktor penyebabnya adalah gambar pemakaian AC secara berlebihan. AC yang mengeluarkan panas eksternal sebagai produk sampingan dari proses pendinginnya dapat mempengaruhi pemanasan global jika sistemnya tidak efisien. Ini karena unit AC yang bekerja keras akan membuang panas ke udara luar yang dapat meningkatkan suhu lingkungan sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan adalah temperatur bumi yang semakin tinggi sehingga mengakibatkan perubahan iklim secara cuaca ekstrim, musim dingin yang lebih pendek dan musim panas yang lebih panjang hingga menimbulkan kekeringan. Faktor penyebabnya adalah gambar 2 merupakan gambar sapi yang mengeluarkan kentut. Dari beberapa miliaran sapi ketika kentut, mereka mengeluarkan gas metana. Gas metana bersama karbon dioksida yang dihasilkan mesin terperangkap di atmosfer bumi dan membuat suhu bumi meningkat. Dampak yang ditimbulkan adalah temperatur bumi yang semakin tinggi dan meningkatnya curah hujan pada suatu wilayah tertentu, naiknya suhu air laut. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Ya, baik kelompok 2 mau menanggapi apa? Silakan. Menurut kami, apa yang disampaikan kelompok 3 latihan 1 sudah benar karena jawabannya juga sama dengan kelompok kami. Sedangkan latihan 2 pada gambar 1 dan 2 juga sudah benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas tanggapannya. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan kembali. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya kan? Semuanya sudah bagus sekali ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan evaluasi kepada kalian. Tapi sebelumnya masih semangat apa enggak ya? Coba Ustazah tes. Merah, kuning, merah, kuning, hijau. Siapa semangat? Semangat, ayo. Oi, oi, oi,
Alhamdulillah masih semangat ya. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan evaluasi itu ya. Namanya permainan word wall ya. Sampean sudah membawa HP kan masing-masing. Sekarang silakan dibuka grupnya dan bisa diklik linknya ya. Dan ya langsung silakan dibuka dulu grupnya. Oke. Sudah? Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi dengan permainan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah, ya, apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global itu? Apa tadi pemanasan global? Pemanasan global adalah bagus. Kemudian apa saja faktor penyebab pemanasan global? Yang pertama adalah efek rumah kaca. Bagus. Yang nomor 2 CFC yang tidak terkontrol. Yang ketiga polusi kendaraan dan metana. Yang keempat kerusakan hutan dan pemborosan listrik. Kemudian apa lagi? Pembakaran sampah. Ya, sampah plastik yang berlebihan. Terus tadi ada dampak-dampaknya ya kan? Apa saja dampaknya tadi? Oke. Bagus. Kemudian cuaca menjadi sulit untuk diprediksi. Selanjutnya lagi bencana alam, banjir dan tanah longsor. Apa lagi? Ya, populasi hewan dan tumbuhan akan menurun. Kemudian mencairnya es di kutub. Terus kekeringan yang panjang dan meningkatnya suhu di beberapa daerah ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan refleksi ya setelah pembelajaran ini. Yang pertama, menurut kalian pembelajaran hari ini bagian mana yang paling menarik tadi? Main game. Senang main game? Senang ya. Kalau besok lagi game lagi mau? Mau. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya dari materi yang sudah dipelajari tadi, apakah ada materi yang belum paham? Ada apa tidak? Tidak ada. Berarti sudah paham semuanya ya. Oke, yang ketiga, apa kalian sudah memahami apa penyebab dan dampak pemanasan global dalam kehidupan manusia? Sudah. Alhamdulillah kalian semuanya sudah paham untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu materi pemanasan global ya. Jadi baik anak-anak, untuk selanjutnya ya Ustazah akan memberikan tindak lanjut ya, yakni kalian pelajari lagi ya, apa itu pemanasan global, penyebabnya apa, dampaknya apa ya. Pelajari lagi di rumah. Karena apa? Karena besok materi kita masih melanjutkan materi hari ini ya, yaitu bagaimana kita mencari solusi ya untuk mengatasi pemanasan global ya. Berakhir kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mas Fizi. Silakan Mas Fizi. Semuanya istidah dan sikap berdoa. Suara dilembutkan doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wafa'na bima alam tanah
wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.